Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue Bagus Ramadan bakal bahas tutorial Photoshop bersambung. Kenapa bersambung? Karena ada banyak materi di Photoshop yang harus dibahas dan gue harus memperkenalkannya satu persatu ke lo biar lo paham. Karena di post gue bakal ngajarin kalian dari nol. Soalnya di YouTube itu udah banyak banget tutorial Photoshop, tapi sangat jarang yang mau bahas satu persatu dari awal beneran lo mulai dari nol tuh jarang. Mereka biasanya itu udah level menengah kayak bikin voxel, WPAP, smooth, manipulasi, dan sebagainya. Itu pasti ya kita tinggal ikutin doang kan. Yang paling penting sebelum itu lu harus paham dulu apa-apa aja fungsinya sih di Photoshop ini ya kan. Nah, yang pertama yang jelas ya kan, ada fitur new file gitu kan. Nah, file baru, artwork apa yang mau lu bikin, itu bakal dibikin di situ. Tapi ada beberapa pilihan yang harus lu pahami dulu. Nah, untuk yang pertama di kolom bagian atas nih, di kolom bagian atas ada nama. Dan untuk pada bagian nama, lu harus jangan asal-asalan ngasihnya. Kenapa? Misalnya kan ada tuh orang yang ngasih nama aaaa.psd. Itu nanti pas lu udah banyak filenya, pas lu mau ngecek satu-satu, file kemarin mana ya? Gue mau edit ulang nih, gue mau review lagi. Kan itu di Photoshop belum ada fitur kayak thumbnailnya kan. Misalnya lu buka di Windows Explorer, belum ada thumbnail kayak icon gitu, file apa yang di dalam situ masih cuman gambar biru terus ada tulisan PSD gitu doang. Nah, itu yang bakal nyusahin lo. Jadi, solusinya gimana? Yang pertama, kalau lo ngedit, lo pilih dulu mau bikin nama apa. Itu genrenya kan? Kan genre ada banyak nih. Misalnya ada smooth, WPAP, manipulasi, dan sebagainya. Itu lo pilih dulu genrenya apa. Terus setelahnya lo bikin spasi kayak nama orang atau nama objek yang mau lo edit. Misalnya namanya Bayu gitu kan. Nah, lo bikin lah, kita bikin WPAP spasi Bayu gitu kan. Yang setelahnya lo pilih hari apa, tanggal berapa itu lo bikin. Kalau bisa sih lo bikin juga tahunnya, jadi kompleks gitu kan. Misalnya tanggal 6 Juni 2020. Nah, lo bikin WPAP Bayu 6 Juni 2020 gitu kan. Nah, baru nanti pas ada revisi-revisian, kalau lo mau save as ya bikin dah spasi lagi fix banget apa, itu lebih baik itu daripada sekedar lu bikin AAA 1, AAA 2 gitu ya kan, lu bakal bingung. Nah, habis itu ada width sama height. Ini bagian dari resolusi sih nanti. Dia tuh ada panjang kali lebar. Nah, itu satuannya pixel. Lu tahu kan semua pixel itu apa? Pixel itu satuan terkecil di gambar desain grafis yang ditentukan oleh satuan inci. Jadi dia tuh titik gitu aja di bagian gambar grafis gitu. Fungsinya gimana? Kok kenapa harus dibikin per inci? Karena nanti kita bakal gunain untuk layar, untuk misalnya resolusi gambar. Nah, itu bakal berfungsi banget. Itu pixel itu sebenarnya ada sejarahnya sih. Dia tuh akronim atau gabungan kata dari picture elements. Ya, lu bisa googling sendiri pasti ya kan. Habis itu ada satuan-satuan ukuran yang harus lo perhatiin. Misalnya kita bahas dari 4K ke bawah ya. 4K itu kan tadi ada tuh panjang kali lebar, misalnya 1000 kali 1000. Nah, untuk 4K itu ukurannya 3840 dikali 2160 pixel. Habis itu di bawahnya nanti ada 2K, itu 2560 dikali 1440. Habis itu nanti ada resolusi 1080 pixel, itu ada 1920 dikali 1080p. Habis itu di bawahnya lagi ada 720 yang pakai 1280 dikali 720p. Habis itu di bawahnya ada lagi 480 yang 884 dikali 480 pixel. Terus ke bawah terus yang bisa lo Google di Google, dan pastinya akan berkembang seiring waktu berjalan. Nah, setelahnya kita bakal bahas untuk bedanya dari PPI dan DPI. Itu apa sih bedanya ya kan? Kok ada pixel per inch, ada dot per inch ya kan? Nah, itu bedanya penggunaan fungsinya nih. Misalnya lu mau bikin karya yang mau dijadiin wallpaper, jadiin apa. Nah, itu bakal make PPI satuannya. Digital ya kan. Kalau lu bikinnya masih di software itu bakal jadi PPI. Nah, misalnya lu mau bikin artwork ya kan. Di artwork ini nanti kita bagi lagi nih. Ada yang make
resolusi 300 pixel, ada yang make 72 pixel itu. Itu tingkat kepadatannya tadi, PPI-nya. Jadi PPI itu dibagi jadi 2, 300 sama 72 pixel. Sebenarnya lu bisa milih sih ukuran-ukuran lainnya. Cuman itu nggak worth it karena kamera juga seberapa sih ya kan. Jadi lu pilih segitu aja. Misalnya lu mau bikin artwork digital kayak untuk mobile, untuk web itu lu pilih aja 72 karena cuma sekedar wallpaper. Atau nanti kalau mau lu print itu bisa pakai 300 pixel per inch. Nah, habis itu DPI itu apa? DPI itu kalau lu bikin, misalnya lu mau ngeprint nih kan, ada foto, ada artwork yang harus detail, terus lu mau print. Nah, itu lu bikinnya 300 pixel per inch. Nah, itu biar padat. Terus nanti kalau pas lu ngeprint, itu bakal di-convert jadi 300 dpi, bukan ppi lagi. Kenapa dpi? Karena keluaran dari printer itu satuannya dot per inch ya, bukan pixel per inch lagi. Tapi tenang aja kalau lo bingung, dot per inch dengan pixel per inch itu satuannya, rasionya 1:1. Jadi dia cuma beda peletakannya aja. Kalau ppi itu diletakin di digital, kalau dpi itu diletakin di output nanti di printnya. Nah gitu. Terus setelahnya kita bakal bahas color mode. Color mode ini apa aja sih? Color mode ini mode warnanya ya, jelas. Gue bakal bahas 4, yaitu CMYK, RGB, bitmap, sama grayscale-nya. Yang pertama yang paling normal ya kan, RGB. Kepanjangannya dari red, green, blue. Itu ada warna merah, hijau, sama biru. Nah, itu biasanya digunakan buat digital. Gitu aja kita jelasinnya. Habis itu ada CMYK, ada cyan, magenta, yellow, sama black. Itu ada cyan itu warnanya kayak aqua gitu. Magenta itu sejenis ungu. Yellow ya jelas, yellow, kuning, dan black itu hitam. Nah, nanti perbedaannya CMYK dengan RGB ini cuman kalau CMYK buat lo nyetak itu dia lebih detail warnanya. Kalau RGB tuh misalnya lo mau bikin artwork digital, lo cuman mau jadiin wallpaper atau gimana, itu lebih cocok buat buat RGB. Nah, habis itu ada grayscale ya. Grayscale ini ya jelas, cuman abu-abu aja warnanya. Jadi kalau dikasarin ada 3 warna di grayscale, yaitu putih, hitam, sama campuran putih hitam yaitu abu-abu. Nah, habis itu di bawahnya lagi ada bitmap. Bitmap ini warnanya dia satuannya 1 bit gitu, satu aja. Jadi dia cuma bisa nyimpan 2 warna, hitam, putih, gitu aja. Gimana, untuk apa sih orang pakai bitmap ya kan? Kadang ya, kalau dulu-dulu tuh orang pakai bitmap itu buat bikin halftone effect. Lu tahu kan nanti ada titik gitu. Terus foto lu dimasukin di bitmap, terus diedit pakai brush jadi titik. Nah, itu nanti bakal jadi halftone effect. Contohnya nanti gue kasih. Setelahnya ada kayak background content. Background content itu cuman kita misalnya kita bikin foto ya kan, backgroundnya mau apa gitu doang. Ada pilihannya, ada 4, white, black, background color, sama transparent. Kalau white ya jelas warna putih aja background lo. Kalau black ya hitam aja. Atau kalau background color itu nanti lo bakal pilih sendiri pakai eyedrop atau gimana, warna apa yang mau lo jadiin background. Setelahnya ada transparent. Transparent itu nanti dia transparan. Terus kalau di Photoshop atau di software lainnya mungkin itu bakal ditandai dengan kayak papan catur gitu, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Nah, itu bakal dibaca jadi transparent sama softwarenya. Jadi kalau lo pernah buka PNG di Google, karena ada yang punya background, ada yang enggak, ada yang putih aja, ada yang transparan. Nah, itu dia fungsinya buat jadi ada mau background atau enggak. Setelahnya di color profile, sama color profile dan square pixel itu lo biarin aja, dan pixel aspect ratio-nya lo bikin square pixel, terus color profile-nya bikin dan color manage nggak apa-apa. Soalnya kalau mau dibedah itu bakal panjang banget, dan itu cuman buat yang expert banget sih itu. Kalau lo mau pilih-pilih color profile-nya dari mana, Fujifilm, Kodak, atau dari mana, itu harus udah pro banget. Karena kita masih di awal, kita bahasnya yang tadi aja. Jadi udah jelas ya kan. Kalau ada yang kurang, ya lo bisa tanya ke gue di DM. Terus kalau ada solusi atau gimana, misalnya ini gue jelasinnya kurang nih, kayaknya sih memang kurang sih. Jadi lu nanti chat aja gue di Facebook atau di mana yang lu mau.
Terus mau misalnya gue mau bikin konten apa, itu saranin aja. Oke deh, sekian terima kasih. Salam jomblo.